keselamatan dari bidang sumber daya air. Allah menginginkan kebaikan kembali ke dalam kehidupan manusia. Sungguh Allah tidak menginginkan kematian orang fasik, namun Ia mengharapkan pertobatan dari kejahatannya menuju kebaikan. Allah tidak membiarkan manusia tetap hidup dalam dosa. Allah mengasihi manusia, namun membenci dosa yang dilakukan manusia. Allah menjadikan keselamatan kepada manusia sebagai suatu kabar baik yang membawa pengharapan. Aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Allah mengasihi manusia dan semesta, oleh karena itu Ia mau memulihkan semuanya dengan baik. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian vokal grup Sekretariat, Tata Ruang, Jasa Konstruksi Alat Berat, dan Pembangunan Jalan dan Jembatan. Bye.
dimatikan, kini disempurnakan. Bumi yang masih didiami oleh kegelapan segera melihat terang. Siapakah Raja Keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Marilah kita mendengarkan penuturan Alkitab. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Lukas 2 ayat 13-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pujilah dia dengan sorak-sorai, pujilah dia dengan kecapi, pujilah dia dengan sangkakala, pujilah dia bernafas untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Seluruh jemaat Tuhan, untuk kita bangkit berdiri. Mari hita sian buku ede nomor 54 ayat sada 1 tolu sonani borhimni.
sifat mengasihi kepada manusia untuk mengasihi Allah dan semua orang, bukan hanya mengasihi orang tertentu saja. Marilah kita dengarkan liturgi kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Markus 12 ayat 30. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain lebih utama daripada kedua hukum ini. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari anak Allah dan mengenal Allah. Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Lukas 6 ayat 27-28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Pujilah Tuhan, wahai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya yang hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah semua umat berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Ia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebusi hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Rahel Hutabarat. Di
dan jembatan. Kita akan mendengarkan pesan Natal. Natal menjadi momen bagi setiap umat yang telah diselamatkan untuk bersyukur kepada Allah. Kelahiran yang sederhana hendaknya menyadarkan kita bahwa Allah mengasihi kita tanpa syarat. Kiranya Natal ini menjadikan kita lebih bersyukur dan menghargai kasih Allah yang besar. Natal adalah bukti kasih terbesar dari Allah kepada manusia yang diwujudkan dengan kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan menyambut kehadiran-Nya di hati kita dengan sukacita yang besar dan melimpah. Natal
tak akan berarti tanpa kelahiran Yesus dalam hati kita. Semoga damai dan sukacita Natal hadir dalam hati kita, sehingga kita dapat memaknai hidup lebih indah, karena kelahirannya adalah bukti bahwa kita sangat berharga bagi Allah. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada umat manusia. Oleh karena itu, lewat perayaan Natal ini, kita juga mampu untuk berbagi kasih kepada semua orang lewat tindakan dan perbuatan nyata. Marilah kita saling mengasihi, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Lewat momen Natal ini, hendaknya segala sesuatu yang kita perbuat kiranya berkenan di hadapan Allah dan untuk kemuliaan-Nya, serta memberikan damai dalam hati kita, sehingga kita juga dimampukan untuk membawa damai bagi semuanya. Natal adalah pertunjukan bukti kasih. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya lebih dahulu kepada kita dengan memberikan anaknya yang tunggal sebagai tebusan atas dosa kita. Oleh karena itu, marilah kita menunjukkan kasih kita seorang dengan yang lain lewat momen Natal ini. Selamat Natal untuk kita semua. Keluarga besar Dinas PUTR Kabupaten Tapanuli Utara, selamat Natal untuk kita semua. Amang inang anak-anak Tuhan, ya, nang pe mungkin piga-piga manandahami, kebetulan huberek kami arong piga-piga sian ruas nih huriat tahun, anggota jemaat Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Alain nang pe songoni minta izin kami memperkenalkan diri ate secara singkat. Jadi guar nami amang inang nama orang Jawa, tapi muka asli muka Batak Amuba. Guar nami Pendeta Mulyadi Simatupang. Itu yang singkatnya, karena kalau panjangnya nanti takutnya kita nggak bisa hafal, nggak nangkep campuran Jawa, Itali, Prancis, Batak. Iya, Pendeta Mulyadi Leonardo Rafael Simatupang Sianturi Mataniari. Dapat tamu deh. Iya, Pendeta Mulyadi Simatupang, kami amanginang pendeta hamba Tuhan yang melayani di gereja kita GKPI Resort Partahinauli. Jadi induknya atau sabungannya itulah yang di Huta Barat Rambing sana, Parsoran Nauli. Jadi gereja kita ini pagarannya, kemudian satu lagi di arah ujung itu lagi KPI Gideon Dohok Sadanaina di Peatolongan. Ya, jadi puji Tuhan, kami bersyukur satu sukacita di mana kami boleh berbagi firman Tuhan, pesan Natal bagi kita. Jadi pahala dari gereja kita ini menyampaikan salam Natal bagi kita semua. Selamat Hari Natal. Pada kaum bapak kami ucapkan selamat Hari Natal. Mana suaranya? Selamat Hari Natal. Kepada kaum ibu selamat Hari Natal Ina. Kepada kaum muda-mudi dan remaja selamat Natal orang kakak. Dan gak lupa juga anak-anak sekolah minggu, selamat Hari Natal anak sekolah minggu. Selamat Natal. Mana anak sekolah minggu? Coba tunjuk tangan dulu. Penasaran apa? Ini serius, 1.000 orang lebih. Turun tangannya. Kami juga menyapa kita yang ada di bagian teras gereja. Selamat Natal amanginang anak-anak Tuhan. Iya, tertiga itu kan. Puji
memuji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan bagi kita sebagaimana juga yang tertera dalam lembar tata ibadah kita. Ya, kami ajak kita membaca temanya dulu yuk. Mari kita lihat tata ibadah kita, mudah-mudahan nggak hilang ya, jangan lupa nanti ada. Ya sama-sama kita baca temanya 2-3 ya. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Subtemanya ini untuk abang kakak pemuda remaja plus anak-anak Tuhan. Siap? 2-3 ya. Mari kita untuk khususnya dengan menjadi nggak dibikin hamukan emang ina liturginya tadi luar biasa, anak-anak Tuhan semua juga semangat, Bapak Ibu juga membacakan dengan lugas dan lantang, ditambah lagi bajunya merah menyala. Belum lagi nanti setelah ibadah, kok mata kami asik di situ aja. Walau memang kita mungkin nanti tidak bisa lama kami, kebetulan setelah ini nanti sekitar jam 6, jam 7 Natal naposo kita di Sabun. Jadi kami mungkin minta izin. Paling ini nanti kami tinggal dah sama Parkalado. Ini yang maksud gua sih. Nanti gua ada ukur kasih di dulu kan. Iya. Tapi kalau dapat kabar yang anda, Bapak Ibu jemaat Tuhan begini. Dari semua yang kita tunjukkan tadi dan tidak ketinggalan juga apa? Makasih untuk pelayanan beliau. Semangat terus. Kalau ada nilai naik plus, kalian sedang menuju ke sana. Alhamdulillah topar musik. Sugari dan ibadah, bahwa kami mau ajak kita tepuk tangan untuk anak-anak Tuhan ini. Nanti, Bapak Ibu jemaat Tuhan begini. Dari semua yang kita kerjakan, jangan kurang di ibadah sadarion. Kami percaya dalam segala persiapan khususnya yang dilakukan oleh panitia itu pun terjadi hingga saat ini itu semua karena campur tangan Tuhan. Dan sekali lagi karena Tuhan tahu yang kita lakukan ini kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kami mau bacakan jelasnya. Di dalam Alkitab kita Lukas 2 ayat 14 kalau di hata-bata di Loksono. Hasanga pun ma di debata di hijab dame ma di tanoon dia kacoma haromuani. Dalam bahasa Indonesia dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, berkaitan dengan ini sebagaimana tadi yang juga sebenarnya tergambar dan dijelaskan lewat liturgi yang disampaikan semuanya, mau menunjukkan bahwa yang punya kemuliaan itu tetaplah Allah. Bapak Ibu, sejarah juga mengatakan baik dalam perjanjian lama maupun dalam masa Tuhan Yesus yang kita rayakan kelahirannya hari ini, sejarah mempersaksikan bahwa betapa manusia berusaha untuk membangun kemuliaan mana kasanga pun dirina. Tapi Alkitab mengatakan itu semua sia-sia. Kita mengingat juga bagaimana kerajaan Babel yang merasa hebat kalah juga. Kita bisa melihat bagaimana Rom juga pada zaman Tuhan Yesus gak butuh waktu lama akhirnya tumbang juga. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini mau menunjukkan bahwa kemuliaan yang mau Tuhan nyatakan bukanlah tentang kemuliaan manusia. Kenapa? Sebab kemuliaan manusia sebagai orang berdosa yang telah dicemari oleh kenajisan itu semua tidak akan bertahan lama. Kami ajak kita melihat tentang kemuliaan ini. Kenapa? Alkitab berkata tidak ada seorang pun benar, kan begitu. Kami pribadi takut nih, takut bahwa orang sampai sekarang yang mengaku Kristen selalu menanamkan dalam hatinya dan benaknya, termasuk kepada anak-anaknya, bahwa surga itu bisa dicapai dengan perbuatan baiknya. Adalah saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan kita bagi Tuhan. Dan firman Tuhan yang menghantarkan kita ke dalam persembahan terambil dari kitabnya, yaitu Mazmur Psalmen Bindu 50 ayat 20 turu di Rok Songonon. Manangise na mameleon na mulateon
Ido napa sangat bau, jala mambayan lapang, asal patuduh di ibana, hatu di bata. Amin. Sambil kita kumpulkan persembahan, kita puji. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang menyertai kami khususnya dalam ibadah Natal kami hari ini. Kami juga boleh menikmati firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan berita Natal itu boleh kami siarkan ke seluruh dunia. Tuhan, di dalam rasa syukur kami di sini kami boleh kumpulkan persembahan kami bagi-Mu. Namun tetap kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk persembahan yang kami kumpulkan ini. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini berapapun nilainya, karena sungguh Engkau tahu persembahan ini pun dari tangan-Mu asalnya. Sebelum kami boleh menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan lewat gereja-Mu ini, mari Bapa kami mengundang Engkau untuk terlebih dahulu mensuci kuduskannya. Kiranya sungguh-sungguh menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, segala rangkaian acara yang akan kami lakukan setelah ibadah ini tetaplah kiranya berjalan seturut dengan penyertaan dan kehendak Tuhan. Bahkan ketika kami pun nanti pulang ke tempat dan tujuan kami masing-masing, Tuhanlah kiranya yang boleh melindungi kami di jalan. Jauhkan kami Bapa dari segala bahaya dan halangan, agar kami boleh tiba di tujuan dan beristirahat bersama dengan keluarga, menikmati sukacita Natal yang luar biasa daripada Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus
Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Sambil kita menyanyikan lagu ini, Sombama Jehovah di Batama, kita salam kanan kiri kita, katakan selamat hari Natal bagi kita semuanya. Keluarga kita pastinya untuk salam kanan dan kirinya. Selamat hari Natal Mahadita. Betul totong maduk mulia kita ala asiruan di bata bui terselenggara acara Natal to bui totong di kampung di Suara Tato lau merel hari hari tibunai. Na hormati kami Pak Asisten, na hormati kami Bapak Kepala Dinas Daud Ibu, Bapak Sekretaris Daud Ibu, Bersudia ke Bapak Ibu, Kepala Bidang kami masing-masing, Sosoni Dohodat ke Kepala Seksi kami, Telmudi Tahe, Dina Wolongi kami, Bapak Ibu, alumni acara ribain alumni Nasiatu, Bapak Raja Gugu, Daud Ibu Sanibar, Imadona Huber kami, Tuso Bote Huber kami, dan Dulu Warga kami akan opeciu naro zon, salam sekami staf di BU Tuhamu Bapak Ibu. Disibukan ni kerejota toto kahe boy tagasan acara tahun lima alangnya asinyoran tuata asinyoran matotong boy bandalan acara tahun molo seminar tutup disibukna apalagi bagas satityo dinaro udanom itor lomos noroha di samping di rumah tanda karejo yang dibahai romo seudan na kaningan amatay ka naroha ala na bos noroha bilang ni ama pendeta na kaningan setawi di samping pendeta na dapur ko kami o masalamami ang pendeta Tuhamu napos luruan nami di ujung ni tahun sayang dia madilihat tuan acara sedilong tuan cuaca na cerah tu kita selalu na di luar tahun asa totong kita malas niroha dia akan nangulau-ulau ta jale padau ma aka songo-songo tidak selalu na Tadumubi maja kadungan na karido na ito na kuha na sodope ala di pagkarido na sila nuain totoo may dungan tuwan na sila ipadaw makaparmarasyon na sila oras marita sa luna tuwa man ang mga ramotihita tuwa man ang mga sumasita sa luna butima oras mga di Bapak Okarinto si Bahuta luar biasa. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan mewakili pejabat struktural eselon 4 dan eselon 3. Kami serahkan kepada Bapak Sekretaris Bapak Jumate Raja Gugu STMN. Merdeka! Merdeka! Aisyah yang berkarya dan berkelanjutan. Sekali lagi, merdeka! Merdeka! Ya, nama pertama kami, hamba Tuhan, Pak Mudani Muria Rasul, Pak Bupati dalam hal ini diwakili oleh Pak Asisten,
kemudian Pak Amjad, Nahya pimpinan kami di UPR, Ibu Sanibar, Nahya Kasubag Kepegawaian di Dinas UPR, Bapak Kepala Dinas, sungguh ini masih kita selamat hari Natal mari kita sudah. Saudik dapat sudah nami anginang perdulu Natal ini adalah waktunya untuk boleh kita saling memaafkan. Anak ini mulut kurang pergi kekurangan nami, mulut serobi hanya tentang salah dibodoh kosong, gitu kan? Kiranya dimaafkan. Mudah-mudahan tidak terulang hal-hal yang berikut. Manursun nau pinukali awai irohan, ya kan? Jalan masalah situ roh nanya roh bapak disungkan dan merasa asing bapak dihani, ya kan? Anak yang mirip pitara somon debata cerita anak itu bapak naik somon ini. Mudah-mudahan kesalahan naik pak. Alai lewat perayaan Natalon rohani minta maaf. Saya kencang memuri bapak. Saya dong mengisi tahun ini Natal tak tong. Mudah kami ala bapak jadi ketua mengencang nyumur. Romatong ala bapak mengaruhi. Sok ini kita sudah alhamdulillah selamat hari Natal. Tuba asisten Pak. Langsung nama rapat tong pasal tu pemiluku tu bapak. Di depan ni Pak Okai nak kami Pak kan. Marna to bahan sonai alero hanan dibahai lagi terjadi lagi sama. Biharonan lahoro mendapat tempat bersama membuat berkas-berkas di Pak, gitu kan? Ada yang perlu dituliskan, gitu kan? Atau mai, masih bukan mengurus-urusin Natalon, salah kan? Alai dalam butuh doa terus diiringan doa dan Bapak di penjelasan surat-surat. Sekaligus mak, olahraga kita ada kadongan, Pak asisten Duma, asisten yang membidangi dinas KPUPR. Jadi segala sesuatu yang mau kita sampaikan kepada Pak Bupati lewat dulu dari Bapak kita ini. Jadi segera memberi Bapak, kita berdoa Tuhan ma hikmat dan kebijaksanaan Allah mengajar-ajari hari, asal hari meniru langkahnya Bapak. Puji Tuhan. Wah, mewakili pensiunan dinas PUTR Romanyan Bapak Insinyur Anggiat Raja Guguk dan Ibu Hanifar Tujuloon nak saya dan nama dohata. Alamasil loh kami Ibu mamereng kebayani Ibu Hanifar. Maju-maju Ibu dohot Ibu Tujuloon. Masalah serohanami di Bagasan Tikion, iman di perayaan Natal naung tapatupa kepala di Tikion. Sayangnya matutu lam tu majuna, lam berkesinambungan matutu pembangunan. Lau udah muna aka generasi no posolai. Jadi siang kami na pensiun madok selamat Natal mari kita saluhutna damai dan sukacita milik kita bersama. Mau lihat kita bayi Pak Raja. Nah hormatnya amang pendeta Pak Lado, Pak Asisten, mewakili Pak Bupati Tapanuli Utara, Pak Kepala Dinas bersama Ibu, para kepala bidang, kepala seksi, seluruh staf. Tentu kita selayaknya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas kasih-Nya lah kita diberikan kesehatan dan berkesempatan hadir pada sore hari yang indah ini untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di WA Elisal sebenarnya hatuk-hatuk udah mau mulai jam siang mau mulai kali dulu mau jam 2 jam siang mau jam 2 beren mau yang Pak Pro Bapak acara Natal dinas ini kan jadi mau nunggu juga semua ini Pak Pendeta jadi dia memang pendeta naki pendeta berdua saya ada mata kubul alili kalan bersama. Melihat temari kamu dengan kamu Tuhani keluarga besar dinas dan mantan ke pencerahan asal kami lebih pilih
asal mereka lakukan adik-adik lebih pede di dalam menjalankan tugasnya. Muna, saya mamuna sama keluarga. Tu Kakaris, terima kasihlah melihat dia menggadis na tong mangalian tikido rohani tuhami akan pensiun. Saya pikir ini adalah suatu holong. Karena secara struktural sudah tidak ada lagi hubungan. Setiap ada agenda, terutama agenda sosial di dinas PIO, amang pendidikan selalu juga berjalan ketuanya. Baik Pulau Lasmiroha, baik Pulau Jalan, sedapat mungkin selalu akan saya hadir. Kalau ada titik, jadi saya akan usahakan. Jadi melihat dia menggadis, doi menggadis, tu kita selalunya kamu staf ini tetap kamu menjadi pribadi yang tangguh, solid dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Salah satu faktor yang membuat organisasi tangguh adalah kesulitan daripada staff. Selain itu, menurut adong haduan apa agenda sosial, Pulau Lasmiroha, Pulau Niroha, Tuhan berharap asal tong kamu menginformasi itu. Inilah wujud nyata daripada kasih seorang demi amal panditan. Kami ada sesuatu yang bisa saya bantu tanpa saya kasih tahu pun sama kalian, tetap terus dinas PU, tetaplah saya upayakan apa yang bisa kita lakukan. Ima naboi pasat kami, kita salutna, sahalinai pasat kami ma, selamat hari Natal ma, kita salutna. Horas! Kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Kepala Dinas PUPR untuk menyampaikan kata sambutan. Salam. Selamat hari Natal Majida. Jadi saya juga mah dak kacing ala jual. Mudati itu hatta nama kalian partitur kita marahi pasang satu kotarion. Nah pasangan kami amang kita kedua buk kamu datang memang pasar kami di Barisan Uli di pelayanan Muna di acara Natal di sore hari. Jadi terpikir malonnya mang perhentian marjanita didahului dengan nuangan dan hakim. Nah bersama kami amang Bapak Asisten yang mewakili Bapak Bupati, Bapak Raja Gugup sebagai orang tua kami yang dulu adalah Kepala Dinas di Dinas PIU. Nah, hormat kami Ibu Sianiwat, suang semeni aka Bapak Ibu pensiunan. Nah, watang kami melalui WA. Mohon maaf Bapak, Ibu. Mohon mudah PIU ini di pasar kami. Ala gudang do edit do sekretaris. Ala di pulau. Jadi finalnya jam 11 malam. Itu baru lanjut udah. Nah, bersama kami Ketua Dharma Wanita Dinas PUPR Dohot Sudin Ibu Dharma Wanita. Nah bersama kami Kepala Bidang, Kepala Seksi, Pejabat Eselon, Tarumubi, staf di Dinas PUPR yang sangat
saya banggakan. Perayaan Natal sore alai dipaingot jaminan namun bagi kita bahwa itu adalah kemuliaan bagi Tuhan. Menanggapi sesuatu hal nama baik mata dosa di kita. Melihat dahulu sudah kerja keras ini kita selalu guna. Memang pasti saya bangkak begitu bagi anak Allah. Puasa, Allah kami kesibukan dan luar biasa di dinas PU sambil jalan sambil menangani bencana alam, sambil menangani berbicara, sambil menangani kegiatan-kegiatan basihol rohata rohanami tentang Natal. Udahlah, awal begitu sekretaris banyak kalian non kebacaran dan hadiran cerita aman pak. Kepala siap staf nama bayan rohana. Jalan kolang roha di babero pak alam notong kacang tojin na buwan non pangalota akajeru dia. Song nilang hadiah na nagabe si palas roha doon atas bantuan ini nama kahulungan tanpa ada ikatan apapun. Jadi ini sudah nokku perayaan tahun mapan las rohata binalau mengunjungi tahun 2022 menyongsong 2024 diakan tugas beban pekerjaan yang masih harus kita tuntaskan dan yang akan kita songsong di 2024. Kiranya Tuhan memberi kekuatan yang lebih lagi. Asa boy dinas PU semakin baik ke depan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Bapak Bupati kepada dinas PU. Imahata Siron Nami, selamat Natal Madihita. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bupati Tapanuli Utara atau yang mewakili Bapak Asisten Bapak Mario Simanjuntak. Waktu dan tempat kami persilakan. Oras sampai salam damai Natal Pak Bupati Bapak Bunda Satika Simamorati Kasalukna. Sedianya beliau akan hadir di tempat ini. Karena apa? Salah satu perangkat daerah di Kabupaten Utara adalah Dinas PUPR, TPA. Dulu kabitnya sempat 6, ya. Kewalahan Pak Raja Guguk, mantan kepala dinas senior kami, dioperlah dimintakan Kabupaten dia satu bidang cipta karya dipindahkan ke Dinas Perkim. Di luar biasa TPA tambah lagi sekretaris. Hidup aman kita luar biasa toh jabatan yang kita nanti menginspirasi kita bahwa kemuliaan menyambut sang raja yang mulia, mungkin lebih tepatnya seperti itu, Imam Jisusi. Jadi yang pendeta visi-misi pemerintah Kabupaten Utara Lembung padi SDM yang berkualitas dan tujuan wisata. Tapi prioritas beliau sampai 2 periode 2014 sampai 2024 kurang lebih 10 tahun adalah infrastruktur jalan dan jembatan. Itulah ibaratnya dinas PU ini. Beliau ini sangat pandai dalam bencana padahal alat terbatas. Beliau juga bisa mengkoordinasikan dengan lintas sektoral agar bencana-bencana alam, longsor, jalan itu bisa segera ditanggulangi. Jadi membesar peran dinas PUPR di Kabupaten Utara dan Pak Bupati selalu mengapresiasi kinerja dinas PUPR ini. Satu lagi dari 40 perangkat daerah mau pendeta Senturi tadi sama gunung. Mau saya dulu Kabupaten rumah tunggu halal. Jadi motor kita. Salah satu prestasi ini Pak Kadis kita luar biasa ini, Bapak Ibu, Kepala Bidang Sekretaris dan semua pejabat pengawas fungsional
atau aku bertanya sebelum apa itu? Orang kobe? Ya, termasuk ada P3K yang baru lulus, coba tepuk tangan menerima P3K. Itulah komitmen Pak Bupati Nixon Barat dan Pak Saradan Limba Barat bahwa memang SDM itu sangat penting dan sangat memerintahkan, memperhatikan yang di bawah itu. Saat ini P3K kita sudah hampir 2.000 yang lulus. Jadi itu kaitannya ke anggaran di 2024 kita memang sudah semakin bisa disampaikan minus, belum juga POK. Ini timnya dari 30 perangkat daerah, dinas badan, sekretariat, tambah 15 kecamatan, itu perangkat daerah juga, camat, berarti 45 perangkat daerah, yang mengupload kinerja itu adalah hanya dinas KUDR website, padahal dinas Kominfo itu sudah berulang-ulang buat surat ditandatangani Pak Bupati, Pak Sekda berulang-ulang, tetap tidak ada juga yang bikin. Kenapa? Itu mungkin masalah manajemen. Jadi kembali Pak Bupati juga menyampaikan apresiasi yang sebenar-benarnya untuk Pak Kadis PU dan tim atas kinerja selama kepemimpinan beliau 2 periode. Karena apa? Itu sangat menyentuh, ya. Dan luar biasa tadi Pak Amang Pendeta, saya pikir tadi Amang Pendeta yang bikin acara ini. Ternyata mereka, ya. Ini saya lihat bidang-bidangnya nggak tahu, luar biasa. Entah memang Pak Sekretaris ini mungkin ada pendeta juga. Jadi bidang mulai dari itu bisa adalah penciptaan. Kenapa bidang pembangunan jalan? Kan begitu. Pembangunan kan pasti yang mencipta, membuka jalan itu adalah bidang. Itu dia. Jadi mengenaknya sama pendeta luar biasa ini. Hebat juga. Ketua panitia langsung kepala dinas, semua organ berjalan di lapangan, bisa juga latihan. Kur-kurnya tadi ada juga seluruhnya luar biasa. Saya juga tadi ikut nimbul kur, ya. Untuk liturgi kedua, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kok bidang sekretariat? Kenapa itu? Ya? Kan pas. Di sana lah semua dicatatkan dosa-dosa kan gitu, ya. Banyak kertas, banyak alat tulis. Atau disengaja, saya mungkin nggak disengaja nih, ya. Itu kebetulan. Kemudian saya lihat juga di sini liturgi berapa lagi tadi? Berbayar air, berbayar kehidupan, cerita kehidupan kan? Memang air kehidupan. Nah, jadi atur dibagi liturginya per bidang. Liturgi ketiga, ya, janji keselamatan kan sumber daya air dan seterusnya. Sangat menginspirasi Pak Pendeta. Mungkin tak pula Gajang Widono, saat mata ini Pak Bupati doa ibu kita, sampaikanlah kepada keluarga, tetangga, apa yang sudah kita bangun, apa yang sudah Pak Bupati lakukan selama periode beliau. Ke depan, gunakan hak pilih. Di Februari kita akan memilih presiden, memilihlah dengan hati nuranimu, jangan membabi buta. Itu perlu membaca, ya, membaca, tanya orang tua, tanya mama, tanya kepala dinasnya, kan gitu, tanya kali, tanya sekretaris. Mungkin luar biasa, aku sendiri sangat bahagia. Sudah orang merupakan berhalang perubahan merutung gue. Malamnya Pak Pendeta, kurang roh Pak Bupati, anggoronya Pak Bupati, tentang doa tansong. Nah, tapi saya potong pendeta berdua, aku 2 kali melalui PUPR ini, tahun 2004 sampai 2005, dipindah ke Bangkuda, kembalikan lagi tahun 2014 kalau salah, ya. Sampai dalam daerah sudah tim PUPR tetap kompak. Buah roh itu adalah kasih. Ini Natal ini adalah ucapan syukur kita, tetap memuji Tuhan, dan tidak perlu senang Bapak Ibu. Kalau Anda senang bisa juga malah petaka. Tapi kalau kita tenang, dalam damailah hati kita semua. Mari kita sambut
kedatangan Raja yang mulia, yaitu Yesus Kristus Siokop si Baluarita. Amin. Horas Merdeka. Shalom.